wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Lain Channel. Kali ini aku bikin video, aku mau sharing tentang pengalaman aku menjalankan operasi kista endometriosis dan appendix secara laparotomi. Nah, apa sih operasi secara laparotomi? Jadi tuh operasi laparotomi itu seperti operasi sesar atau dilakukan pembedahan yang cukup besar di bagian perut untuk mengangkat atau mengambil jaringan atau bagian yang akan diambil atau penyakit gitu ya. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman, gimana sih pengalaman aku operasi laparotomi. Kan aku mengidap kista endometriosis tuh sejak tahun 2019. Mungkin kistatominya tuh sebelum itu, jadi tuh tahun 2019 itu udah terdiagnosanya ya operasinya ya. Kemungkinan kan kista kan nggak langsung tumbuh langsung gede gitu kan, pasti tuh tahun-tahun sebelum 2019 tuh pasti aku udah ada kista, cuma kan aku nggak tahu. Jadi tuh yang dulu sebelum operasi yang aku rasain kan kalau lagi menstruasi tuh sakit banget, rasanya tuh perih, dan saat detik-detik apa ya aku sekarat gitu ya, ngerasa sakit banget itu perut sebelah kanan sampai kerasa sampai di paha sampai di punggung belakang gitu sebelah kanan aku. Nah, dan rasa sakit itu tuh berhari-hari gitu. Itu tuh waktu itu aku kerasa itu sekitar 4 harian secara berturut-turut gitu. Jadi tiap pagi bangun tidur berangkat kerja, pas kerja pulang kerja malam itu kerasa nyeri. Nah, saat aku pulang kerja gitu kan aku cukup jauh perjalanan dari tempatku kerja sampai kan kurang lebih kan 1 jam. Nah, waktu perjalanan pulang kan maghrib tuh, jadi aku berhenti buat sholat maghrib gitu kan di masjid di pinggir jalan. Nah, saat aku sholat itu masih sakit, masih nyeri. Nah, saat rokaat kedua, jadi setelah habis rukuk lalu posisi bangun gitu, perut aku tuh langsung rasa celeng gitu, sakit banget waktu itu. Waktu sholat itu kondisinya aku udah kayak aduh mau batalin sholat aku, tapi itu udah kayak nanggung gitu kan, udah 2 rakaat gitu. Jadi aku tahan sampai selesai sholat, lalu aku beres-beres itu mukena, lalu aku keluar duduk di masjid gitu ya, di tangga masjid gitu, nunggu sampai apa ya reda gitu nyarinya. Ternyata tuh lama gitu, hampir mau isya itu tuh perut aku tuh belum reda sakitnya. Akhirnya aku chat di grup kantor aku ya, aku minta tolong teman-teman aku yang belum pulang dari kantor gitu kan. Dan alhamdulillah teman-temanku tuh masih banyak yang di kantor gitu. Jadi satu temanku tuh nyusulin aku gitu di masjid. Nah, saat tahu kondisi aku ternyata parah gitu kan, aku udah nangis, udah lemes, udah ditanyain, udah diliatin banyak orang kenapa sakit perut gitu kan. Udah kondisinya tuh udah perih, udah sekarat banget. Habis itu teman aku chat lagi teman-teman aku yang lain yang di kantor, dan akhirnya 2 teman aku datang nyusulin ke masjid bawa mobil. Nah, setelah tahu kondisi aku emang udah sekarat itu, aku udah lemes, udah nangis, udah ya ampun sakit banget gitu kan. Nah, habis itu aku dibawa pulang nih naik mobil kan, jadi motor aku dipakai teman aku yang satunya. Jadi aku berdua sama temanku naik mobil. Nah, setelah sampainya di rumah, badan aku tuh udah pucat gitu, aku udah lemes karena mungkin aku udah nahan sakitnya, terus aku juga nangis kan. Nah, akhirnya aku dibawa ke puskesmas terdekat, puskesmas di daerah aku. Nah, saat aku masuk ke IGD kan, diperiksa biasa kan, di tensi, dicek gitu kan. Nah, yang sakit sebelah mana gitu kan, sebelah kanan. Terus aku sama dokternya ya, entah itu dokter atau susternya itu coba tiduran kan gitu, terus kakinya disuruh diangkat lalu ditekuk gitu kan, ditekuk ke arah perut gitu. Nah, gimana, rasa sakit apa enggak? Nah, pas waktu digituin tuh aku rasa sakit gitu, apalagi yang sebelah kanan tuh kerasa ketar kayak kram gitu kan. Nah, kemudian tuh dokternya tuh kayak analisis gitu, oh ini sepertinya usus buntu nih, apedik udah parah, soalnya tuh
mbaknya kesakitan banget, udah katanya kan udah berhari-hari juga kan aku rasanya. Terus akhirnya tuh dirujuklah aku. Jadi aku setelah dari Semarang balik ke rumah, balik lagi ke Semarang buat dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya aku dirujuk di rumah sakit dirujuk di rumah sakit di Semarang. Di sana aku juga langsung masuk ke IGD, aku langsung di infus, langsung dikasih obat gitu ya, mungkin tuh obat anti nyeri buat ngilangin rasa nyerinya. Terus aku juga diambil sampel darahnya. Nah, cukup lama aku nunggu di IGD buat dapet kamarnya. Nah, setelah aku dapet kamar itu kan aku malam hari kan ya. Terus pagi harinya itu aku dites lab. Jadi aku kan malam itu kan udah diambil sampel darahnya. Nah, paginya tuh, hari paginya tuh aku di tes lab itu di USG, dilihatkan isi perut aku. Jadi di sebelah kanan tuh emang ada nih, emang kayak terlihat sih kayak ada radang gitu di usus buntu aku. Terus kemudian tuh terlihat ada benjolan di ovarium aku. Jadi tuh masih samar, dokternya kayak oh ini kayaknya ada kista ini mbak gitu kan. Nah, waktu dokternya bilang gitu aku kayak kista gitu kan, aduh aku langsung gitu, kok bisa ada kista gitu kan. Terus sebentar ya, nanti nunggu hasil tes darahnya juga gitu, nunggu hasil tes lain gitu kan. Nah, udah tuh kan, setelah itu tuh malamnya itu keluarga aku tuh udah dikasih tahu gitu kalau benar ada apendik, ada usus buntu, dan hari besoknya tuh harus dioperasi. Tapi tuh belum dikonfirmasi kalau aku tuh ada kista gitu. Nah, saat itu kan ada dokter gitu kan ya, kayak berkunjung gitu kan ke kamar pasien. Nah, dokternya tuh waktu ngunjungin aku tuh ngasih tahu gitu, besok puasa dulu ya gitu kan, puasa buat operasinya gitu kan. Terus besok operasinya tuh kecil kok, lubang kecil di perut nanti sebelah kanan, nanti tuh dioperasinya tuh secara laparoskopi gitu, jadi nggak sakit. Nah, oh ya udah gitu kan, aku nggak khawatir tentang kistanya, karena katanya kan cuma apendik gitu kan ya, tahu aku ya oh kistanya tuh belum parah. Jadi tuh aku cuma di operasi, diambil usus buntunya gitu. Apalagi kan katanya cuma lubang kecil. Aku kan coba searching apa sih itu operasi laparoskopi gitu kan. Oh ternyata operasi kecil, nanti dimasukin alat gitu kan, perutnya dilubangin. Nah, saat udah kan malam itu tuh aku udah disuruh puasa suruh sampai malam. Terus paginya kan jadwal operasi aku kan jam 9 pagi. Jadi tuh jam setengah 8 gitu tuh aku udah siap-siap, aku udah ganti baju operasi. Terus aku udah dijemput juga sama susternya gitu kan buat dibawa ke ruang operasi. Nah, saat nunggu di ruang operasi gitu kan, sebelum kita masuk ruang operasi buat operasi, kita kan kayak nunggu gitu kan, di kayak ada ruang tunggunya gitu di dalam, di ruang operasinya tuh bareng sama pasien-pasien lain. Dan di situ tuh aku rasain tuh hawanya tuh dingin banget, entah kenapa tuh AC-nya tuh rasa dingin banget, super dingin, sampai aku tuh bolak-balik ke kamar mandi 2 kali buat pipis karena saking dinginnya. Nah, di ruang tunggu itu juga kan tadinya kan aku cuma dipasang selang infus biasa gitu ya. Nah, di situ aku udah mulai dipasangin banyak kayak ditempelin, terus di jari juga gitu kan ditempelin apa gitu. Nah, itu kayak ada monitor juga kayaknya itu buat kayak mantau tensi aku deh, tensi sama kayak detak jantung buat nanti tuh tinggi apa enggak gitu kan. Kadang kan ada orang yang panik kan mau dioperasi gitu kok, jadi kan nanti tensinya tuh tinggi gitu. Nah, itu kayak buat mantau gitu, seperti itu. Nah, aku tuh di situ tuh coba kalem gitu kan, coba santai, bismillah, pasti aku tuh bisa ngeliatin ini operasinya kan kecil gitu kan. Nah, saat itu waktu di ruang tunggu itu cukup lama gitu, sekitar ada 30 menitan lah. Nah, dokter yang kemarin ngunjungin aku tuh datang lagi nih, bawa hasil cek USG-nya lagi sama hasil tes lain. Nah, saat itu aku dikasih tahu tuh sama dokternya, Mbak, ini ternyata ada kista, dan kistanya tuh ukurannya udah besar gitu kan, udah besar. Jadi mau nggak mau tuh nanti operasinya sekalian ngambil
kistanya gitu. Tapi nanti operasinya nggak jadi laparoskopi, tapi secara laparotomi atau dilakukan pembedahan gitu seperti sesar. Aku dikasih taunya seperti itu. Jadi waktu dikasih tahu tuh langsung deg gitu kan, langsung hah serius, perut aku kayak bakal dibedah gitu, disobek kayak orang mau lahiran gitu kan. Itu yang awalnya aku kalem santai tuh waktu di dalam ruang tunggu operasi itu aku langsung Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, aku gimana gitu kan. Di posisi itu kan aku juga nggak tahu orang tua aku dikasih tahu apa enggak gitu kan. Secara di ruang tunggu itu aku langsung dikasih tahu sama dokternya gitu ya. Terus aku ya udahlah, aku pasrah gitu di ruang tunggu. Ruang itu aku masih berdoa sambil nahan kedinginan gitu karena tibalah waktunya aku dioperasi gitu. Jadi aku didorong gitu kan masuk ke ruang operasi. Jadi tuh ruang operasinya tuh besar gitu kan, besar. Jadi banyak kamar-kamar, ada lorong kamar-kamar seperti gitu. Jadi tuh ruang operasi nggak cuma 1-2, tapi nanti tuh banyak gitu, kayak kamar-kamar ya, kayak kamar inap di rumah sakit seperti itu. Nah, setelah aku udah masuk di ruang operasi, aku tuh ya benar gitu kayak yang di TV-TV, kayak di film-film gitu. Dokternya pakai baju operasi, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai topi pelindung kepala buat operasi. Terus di sana juga ada lampu sorotnya itu ya, lampu yang gede gitu yang buat operasi. Terus aku lihat meja-mejanya tuh banyak alat medis kayak gunting, pisau dan lain sebagainya gitu. Jadi tuh jadi tuh kayak gini ya operasi gitu kan. Nah, terus kan aku dipindahin kan di tempat tidur buat operasi gitu kan. Dan lampunya itu bener-bener di atas aku, gede banget gitu. Nah, terus tuh ada salah satu dokter tuh kayak ngajak ngomong aku biar aku tuh relax gitu kan. Diajak ngomong namanya siapa, rumahnya di mana, udah kerja belum, udah nikah belum, seperti itu kan. Nah, hari ini ya ada operasi pengambilan appendix sama kista ya. Iya, belum nikah kan, habis operasi segera nikah ya gitu biar bisa cepet punya momongan gitu. Aku dikasih tahu iya ini udah ada kok calonnya orang mana, kerja apa gitu kan, ditanya-tanyain seperti itu. Nah, sambil dokternya ngajak ngomong aku tuh, dokternya tuh juga kayak nyuntikin bius gitu di selang infusnya gitu. Ini dokter suntik bius ya, biar nanti nggak sakit gitu. Nanti lama-lama kamu ngantuk kok, nanti dibawa enjo aja buat tidur gitu kan. Nah, habis itu lama-kelamaan tuh emang orang operasinya juga dingin kan. Aku tuh ngerasa badan aku tuh kayak udah perlahan tuh lemas gitu kan. Terus ditanyain tuh sama dokternya, coba kakinya digerakin, kerasa apa enggak. Terus kaki aku gerakin tuh udah gak kerasa gitu. Jadi tuh obatnya tuh bekerja tuh dari bawah gitu, dari kaki naik gitu kan ke paha, ke perut. Langsung aku terlelap gitu, aku tidur. Terus gimana, masih dengar suara saya enggak gitu, dokternya tanya. Iya masih. Terus lama-lama tuh ngantuk gitu. Langsung aku ya udah pulas gitu. Nah, saat operasi itu tuh kan ternyata tuh lama gitu. Aku tuh operasi tuh dari jam 9 masuk ruang tunggu, sekitar 30 menit aku nunggu. Jadi kan aku mulai operasi sekitar setengah 10, jam 10 gitu ya. Nah, ternyata operasi itu tuh selesai jam 4 sore. Jadi tuh lama banget gitu. Yang aku kira operasinya tuh bakal cuma ya sebentar gitu ya, lama 3 jam, ternyata tuh operasinya 5 jam lebih. Nah, saat detik mau aku sadar gitu ya, aku tuh mimpi ya kayak orang tidur gitu. Operasinya aku tuh mimpi kan, saat aku dibawa ke ruang operasi kan ngelewatin lorong-lorong gitu kan ya, lewatin bangsa-bangsa. Aku tuh mimpi tuh ngelewatin tempat itu lagi gitu. Jadi saat aku masuk ke dalam lift, saat liftnya kebuka itu barengan dengan mata aku tuh kebuka, aku kesadar gitu, aku sadar gitu, aku buka mata aku gitu. Dan aku tuh masih kayak kedap-kedip, masih lemas gitu kan, masih ternyata operasinya tuh belum selesai gitu. Jadi dokternya tuh tahu nih aku udah buka mata gitu kan. Terus dokternya nanyain, udah sadar ya, udah bangun, bentar lagi selesai kok operasinya, ini lagi dijahit gitu. Terus aku cuma iya gitu, masih lemas gitu, masih ngeliatin sekitar aku. Jadi masih dengan lampu sorot di atasku gitu, masih dari dokter tuh
posisinya tuh aku lagi dijahit gitu, jadi tuh kerasa gitu posisi perut aku kayak goyang-goyang, kayak benang dimasukin di tar itu aku kerasa, tapi enggak sakit gitu kan. Biusnya kan masih bekerja, terus aku ketiduran lagi tuh di situ. Nah saat udah selesai operasi kan aku didorong keluar tuh aku kerasa gitu, aku tuh udah sadar cuma tuh belum sepenuhnya gitu, jadi kayak melek merem gitu. Nah saat aku dibawa balik nih ya ke kamar aku gitu kan, nah ternyata di sana udah ada teman aku yang nungguin, 2 orang teman aku kuliah gitu. Jadi tuh teman aku tuh nungguin aku sampai selesai operasi di kamar gitu. Nah saat aku udah masuk tuh, nah aku kayak aku baru aja operasi udah ada yang jengukin gitu kan, ya kayak ya seneng ya masih, tapi kondisi aku tuh masih belum sadar gitu kan. Temen aku ngajakin ngobrol gitu, tapi aku cuma bisa diem, tapi mata aku tuh udah melek gitu kan, melek merem. Dengar gitu sekitar aku, dengar yang kamar sebelah aku, ibunya nanya ibu aku gitu kan, operasinya gimana, lancar kok lama banget gitu kan. Temen aku juga tahu kan kondisi aku masih lemas, bener-bener habis selesai operasi, aku belum bisa diajak ngomong yang banyak gitu kan, cuma bisa iya makasih ya udah jengukin gitu kan. Kayak aduh kamu jengukinnya tuh terlalu terlalu cepet gitu, aku kan masih baru aja selesai operasi gitu kan. Dia nggak apa-apa soalnya tuh aku nerima operasi, mumpung aku di dekat sini langsung aja aku jenguk, teman aku bilang gitu kan. Nah terus itu aku kan tanya nih ke ibu aku gitu kan, oh ini jam berapa gitu, jam 4:30. Terus operasiku lama banget, iya lama. Terus tadi waktu operasi gitu kan udah diambil, diangkat itu kan kista aku, dikasih lihat ke kedua orang tuaku gitu kan. Jadi kan orang tua kan waktu operasi kan nunggu di luar, jadi dikasih lihat gitu bentuk kistanya yang udah dipotong-potong kecil gitu. Katanya tuh bentuknya tuh seperti kalau bahasa Jawa tuh kayak gajih gitu. Gajih itu kayak lemak yang ditempel di daging, yang lemak putih gitu loh, kayak biasanya tuh kayak di bakso gitu loh yang lemak putih, kayak tetelan gitu katanya. Warnanya tuh putih merah gitu, putih merah ada coklatnya kayak seperti itu gitu, udah dipotong kecil-kecil. Terus aku oh ya alhamdulillah lah udah udah diambil gitu kan kista sama appendiknya, nah seperti itu. Nah posisi itu tuh aku belum bisa gerakin badan aku, secara kan aku dioperasi gitu kan. Nah operasinya tuh secara jahitannya tuh horizontal gitu, lurus gitu, salah secara vertikal, secara lurus gitu. Jadi tuh masih kerasa sakit gitu. Dan asal kalian tahu ya, ini tuh detik-detik yang paling menegangkan, yang paling menyakitkan, yaitu saat pukul 1 malam gitu ya, saat aku udah selesai operasi gitu kan. Waktu aku udah sadar jam 9 pun aku masih belum sepenuhnya gitu kan. Nah aku masih ke bawah tidur tuh, sadar sepenuhnya tuh jam 1 malam. Dan saat itu juga biusnya itu hilang, astagfirullahaladzim. Dan itu aku rasain Allah sakitnya, perut aku dijahit, perut aku dibelek gitu tuh, baru rasa sakit tuh jam 1 malam itu, karena biusnya itu udah hilang. Dan aku tuh nangis senangis-nangisnya. Jadi tuh kondisinya udah tengah malam, udah pasien sebelah aku udah tidur dan obatnya hilang, aku tuh nangis. Jadi bapak ibuku tuh bingung juga gimana. Terus udah bilang nih ke susternya, suster anaknya udah sadar gitu kan, obat biusnya tuh hilang, sakit. Aku nangis coba pemirsa. Dan susternya tuh nggak berani ngasih kayak obat bius lagi, obat pereda nyeri, karena katanya tuh udah ada jam-jamnya gitu. Jadi tuh nanti jam 4 pagi tuh aku baru dikasih obat, sama jam 7 pagi gitu. Bayangin coba, aku tuh nahan nyeri itu dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Astagfirullah, sumpah kalau inget tuh ya sakit banget. Kita aja ya kak kena peso itu tuh berdarah kan, itu lo robek kecil aja tuh udah sakit. Bayangin itu di perut coba. Dan itu tuh jahitan aku tuh panjang tuh kurang lebih 15 cm. Jadi kan ini kan kayak pusar aku gitu ya, jadi tuh kayak dari atas pusar terus melingkarin terus turun ke bawah gitu.
Allah, aku tuh nangis jadi-jadinya. Barulah jam 7 aku dikasih obat anti nyeri, disuntikin di selang, di infus aku, baru deh aku kerasa mendingan. Coba ya Allah, aku nangis sampai orang-orang di sekitarku tuh sampai, ya Allah sabar ya dek, sabar ya mbak gitu, baca doa, dibacain doa macem-macem gitu buat ngilangin nyerinya. Enggak bisa, sampai ibu aku tuh juga ikut nangis gitu ngeliatin aku yang kesakitan, karena emang udah aturannya mungkin ya, emang udah ada jamnya gitu ngasih obatnya gitu kan. Aduh aku, ya Allah udah cukup sekali ini aja aku operasi sakit kayak gini. Nah barulah setelah itu aku dikasih obat jam 7 aku udah ngerasa mendingan, udah gak ngerasa sakit lagi. Tapi apa ya, sampai sekarang tuh aku masih ingat gitu rasa sakitnya gitu kan ya. Jadi tuh ya buat teman-teman gitu ya yang ada sakit gitu ya, entah itu kista, entah itu appendix, atau mau lahiran yang akan disesar gitu ya, yang katanya sesar gak sakit ya, katanya sesar sakit ya, emang mungkin orang beda-beda. Nah kalau dulu waktu aku itu tuh kondisinya tuh obat biusnya hilang tuh pas tengah malam, jadi nggak dekat dengan jam nggak dekat dengan jam aku dikasih obatnya. Itu aku ngerasa sakit. Kalau waktu hilang obatnya mungkin pas saat udah jam aku dikasih obat ya mungkin nggak sakit gitu, tapi aku ngalamin pas sakitnya gitu ya. Jadi ya pesan aku sih buat teman-teman yang mau operasi seperti itu ya jangan takut lah, belum tentu juga nanti teman-teman pas operasi itu juga ngerasa sakit kayak aku gitu kan ya. Yang penting tuh ada keluarga yang di dekat kita, yang support kita, yang doain kita gitu kan. Jadi itu ya walaupun aku kondisi sakit tapi ada orang tuaku gitu kan yang ngasih semangat, yang ngasih sabar ya, sabar kuat, yang doain gitu ya teman-teman. Ya Allah. Nah dan hasil kan nunggu kan ya, dan hasil kistanya itu ngeres apa enggak tuh hari berikutnya gitu ya. Nah alhamdulillah setelah hasil itunya keluar itu, hasil kistanya tuh endometriosis ovarium dextra, dan ukurannya itu 7,5 kali 5 kali 1 cm. Jadi tuh ukuran kistanya tuh udah 7,5 cm teman-teman. Pantes aku kalau main sakit banget, dan itu tuh penyebab appendix aku. Jadi tuh terjadi perlengketan gitu. Jadi saking besarnya kista ini itu tuh nempel di usus buntu aku. Jadi usus buntu aku tuh terjadi radang gitu, makanya tuh sakit banget. Nah alhamdulillah ya setelah operasi itu udah mendingan aku. Jadi tuh 3 hari setelah operasi tuh aku langsung menstruasi gitu, dan mensnya itu nggak sakit sama sekali pemirsa, teman-teman. Jadi cuma mens 3 hari dan itu nggak sakit, alhamdulillahnya. Nah cukup sekian pengalaman aku operasi kista dan appendix secara laparotomi. Seperti yang teman-teman tahu kan ya, aku menjalani operasi itu kista 2 kali secara laparotomi dan laparoskopi. Nah kali ini kan aku ceritanya yang laparotomi. Nah untuk laparoskopi aku bakal cerita di next video ya, gimana sih operasi kedua kok bisa ya kistanya tumbuh lagi. Nantikan ya video aku selanjutnya. Nah jika teman-teman ada pertanyaan mengenai kista endometriosis, atau tentang operasi laparoskopi, atau tentang biayanya atau gimana, kalian bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal jawab pertanyaan teman-teman. Nah oh ya sekedar informasi, jadi tuh operasi aku yang pertama itu yang laparotomi ini tuh aku nggak pakai BPJS teman-teman, jadi aku umum. Jadi ya biayanya tuh lumayan gitu kan ya, karena apa ya, waktu itu tuh aku tuh udah punya BPJS kan. Jadi tuh aku kan kuliah kan ya, jadi tuh kan bapak aku kan PNS, jadi kan aku ditanggung bapakku gitu kan, ikut BPJS bapakku. Nah kebetulan kan kalau BPJS ditanggung kan cuma sampai umur kalau nggak salah tuh 18 tahun. Nah karena aku kuliah gitu kan, karena aku
mencari pendidikan lagi, jadi tuh bisa gitu diperpanjang BPJS sampai aku lulus kuliah nanti. Nah aku tuh udah lulus kan, waktu itu kan aku udah lulus kuliah gitu kan ya. Waktu kan aku tuh udah kerja, jadi tuh lagi proses gitu mau ngurus mandiri gitu, karena masa aktif BPJS aku tuh sampai Desember. Nah aku operasi tuh Januari, jadi tuh emang lagi mau diproses gitu, mau ganti mandiri. Ternyata aku udah sakit duluan dan sekarang duluan dan harus operasi dulu gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus umum gitu ikutnya, jadi ya harus bayar per malamnya di rumah sakit, harus bayar segala obatnya, harus obatnya dan ya operasinya. Nah mungkin di next video aku bisa sharing tentang biaya operasi laparotominya ya teman-teman. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin videonya, aku bisa sering-sering lagi sama teman-teman. Cukup sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.